Suara saya jelas ya? Ini masih banyak yang belum masuk kan? Kebersamaan ya, dan diridhoi dengan kesehatan mampu bersama-sama dalam tujuan yang satu juga ya untuk memajukan ya salam tentang bagaimana akan berlaku ya ya mudah-mudahan kita mampu untuk ini suara yang dari Zoom yang lain terdengar mengganggu nggak? Lumayan, Pak. Sedikit. Pertama sekali saya kedengeran nggak yang suara dari Zoom satu lagi? Kedengeran ya? Lumayan kedengeran, Pak. Ngejuit atau terdengar biasa aja? Saya yakin ya kita masih Kadang dengar, kadang enggak, Pak. Oke. Ini saya agak jauhkan, tapi saya nggak mungkin nggak nyala juga. Lagi ada acara lain, dan saya harus terlihat ada gitu. Baik. Saya kira jumlah yang hadir sudah cukup banyak ya. Kita mulai saja. Baru 10 bulan ya. Jadi sudah berapa? 17 orang? Dan saya yakin ya semuanya 16 orang, oke. Okay. Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir sebetulnya dari sisi teori. Ini adalah pertemuan terakhir. Kita punya 14 bab, dan 14 bab itu tampaknya sudah selesai disampaikan seluruhnya. Mungkin beberapa terlewat atau apa saya lupa. Tapi ini adalah bab 14, tetapi pertemuan ke-12. Jadi kita akan menggunakan pertemuan ke-13 dan 14 untuk evaluasi bagaimana perkuliahan kita, dan Anda sudah sampai mana gitu ya, UAS Anda itu sudah mengerjakan sampai mana. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan bicara satu tema sebagai penutup dari laporan keuangan, yaitu kita akan bicara tentang catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini sering banyak orang menganggap ini tidak terlalu penting. Nah, biasanya orang menganggap itu karena beberapa hal. Karena begini biasanya. Jadi kalau misalkan Anda perhatikan, itu catatan atas laporan keuangan itu relatif mengulang-ulang. Dari tahun ke tahun itu isinya sama gitu. Tapi apa yang jadi perkara itu? Jadi kalau kita perhatikan itu belum tentu sama. Sekarang begini, kita akan lihat laporan keuangan yang kita teliti. Silakan Anda semua buka laporan keuangannya. Sudah? Silakan buka laporan keuangannya. Sudah dibuka laporan keuangan? Sekali pada Bapak Rektor, beliau untuk memberikan injeksi apa yang harus kita lakukan ke depannya nanti ya. Setelah ini ya, kesempatan tadi ya, dan banyak warga. Itu saja sambutan dari saya. Dengan berlengkap saya selesai. Terima kasih Bapak Ibu dan seterusnya. Sudah dibuka? Baik, kita mulai dari Farhan. Farhan sudah dibuka belum laporan keuangannya? Coba nyalakan kameranya semua, biar kelihatan siapa yang hadir, siapa yang enggak. Bentar Pak, baru di laptop. Ini soalnya login pakai HP. Oke. Pak, udah dibuka belum laporan keuangannya?
Mana? Yang nggak kelihatan. Kamu kan nggak dinyalain kameranya. Oke. Nah, sekarang coba Anda perhatikan semua laporan keuangan masing-masing. Apakah ada catatan kaki? Catatan kaki itu posisinya boleh di kiri, boleh di kanan dari laporan keuangan atau di bawah laporan keuangan? Ada nggak? Oke, boleh. Kita bacakan. Apa yang kita baca? Pertama kali apa yang terlihat? Oke, Itisar, boleh. Oke. Baik, saya sudah paham. Jadi, informasi yang kita bacakan barusan itu adalah catatan atas laporan keuangan yang sifatnya catatan kaki. Jadi catatan laporan keuangan yang sifatnya catatan kaki biasanya ditulis itu yang kita di mana? Di kiri kanan atau di bawah? Oke, yang di bawah. Nah, keterangan apa yang diberikan informasi tadi? Informasi yang diberikan adalah bagaimana angka itu didapat. Jadi informasi yang diberikan adalah bagaimana angka itu didapat. Nah, ternyata angka itu didapat dari hasil konsolidasi anak perusahaan. Oke, ada yang lain nggak? Coba, ada yang sudah baca laporan keuangan? Ada jenis yang lain nih. Yang barusan itu adalah informasi tentang bagaimana sebuah angka didapat. Ada informasi lain yang berbeda? Ayo. Ini siapa? Ramadan? Siapa? Oke, Kifa lagi, boleh, silakan. Oke, nah berarti yang ini informasinya apa tuh yang mau disampaikan? Ada ketidaklajiman di dalam laporan keuangan. Tidak ada penyimpangan dalam laporan keuangan. Kemudian penulis laporan keuangan berusaha menjelaskan kenapa tidak lazim, apanya yang salah itu. Kemudian memberikan argumen. Jadi kalau begitu sekarang kita sudah punya dua pemahaman tentang informasi yang diberikan oleh catatan kaki. Yaitu pertama, memberitahu dari mana angka itu asal-usulnya. Kedua, apa yang terjadi ketika terjadi, menjelaskan apa yang terjadi ketika terjadi penyimpangan. Oke, jenis ketiga. Ayo, ada jenis ketiga apa? Ada lagi? Kalau Anda teliti, ada jenis ketiga itu definisi. Ada nggak yang definisi? Menjelaskan definisi. Ada yang dapat definisi? Ada nggak yang dapat definisi? Catatan kakinya biasanya bunyinya begini. Misalkan tadi konsolidasi, dijelaskan tuh. Konsolidasi adalah titik gitu ya. Konsolidasi adalah misalkan upaya menggabungkan catatan laporan keuangan yang berasal dari sumber anak-anak perusahaan untuk diakumulasi terhadap seluruh anak perusahaan menjadi laporan yang terintegrasi terhadap laporan induk perusahaan. Misalkan begitu ya definisinya. Atau ada definisi lain. Nah, gitu. Ada nggak contoh yang seperti itu? Coba cek. Pada catatan laporan keuangan Anda, yang sifatnya catatan kaki, adakah yang sifatnya definisi? Ada ketemu? Al, ketemu nggak Kak? Al? Yang kamu udah sampai mana bacanya? Ini sampai ikhtisar obligasi, Pak. Ada definisi nggak? Ada yang sifatnya definisi nggak catatan kakinya?
Belum Belum menemukan. ada, Pak. Cuman Oke, nggak masih apa-apa. tabel-tabel. Nah, tetapi nanti Anda pertama, gini, Kiva tadi contohnya adalah catatan laporan keuangan yang sifatnya catatan kaki disimpan di bagian bawah, di kaki. Nah, adakah di antara kalian yang dapat catatan kakinya yang di kiri atau yang kanan? Coba cek di laporan keuangannya. Ada nggak yang catatan kakinya di kiri atau kanan laporan keuangan? Khairunisa udah buka laporan keuangannya? Sudah, Pak. Ya, gimana itu? Yang punya kamu ada di mana catatan kakinya? Di kaki atau di kiri atau di kanan? Di kaki, Pak, di bawah. Oke, di bawah. Ada nggak contoh yang di kiri kanan? Perusahaan siapa itu? Coba cek-cek. Alvan, yang kamu ada di mana, Van? Di bawah, Pak. Di bawah. Sama berarti ya pada umumnya. Fahmi, kamu baca nggak Fahmi laporan keuangan? Ya Pak, Gimana tuh? Yang punya kamu gimana? Ada di mana laporannya? di bawah Pak. Di bawah juga. Oke. Nah, baik. Bolehkah di kiri kanan? Boleh. Apa bedanya? Kalau Anda menulis catatan kaki yang di bawah, itu sifatnya penjelasan umum. Semua orang rata-rata tahu. Nah, kapan kita menuliskan catatan kaki di kiri kanan? Itu ketika kita tidak ingin kehilangan momentum penjelasan. Misalkan, di laporan keuangan ditulis negatif 42. Kalau Anda tulis catatannya di bawah, orang nggak paham penjelasan yang mana itu. Karena kan laporan keuangan panjang kan dari atas sampai bawah. Nah, kalau ditulis langsung di sebelahnya, Anda tulis negatif ini didasari oleh perubahan kurs rupiah pada level berapa menjadi level berapa. Jadi orang paham kan? Coba kalau misalkan tulisannya di bawah. Tulisan negatifnya banyak. Ini negatif yang mana itu kan? Oleh karena itu kemudian banyak orang membuat catatan kaki itu di kiri kanan. Jadi tujuan itu ya, kalau ada yang nanya, kenapa mesti buat catatan kaki itu nggak di kaki? Normalnya kan di kaki. Ini nggak di kiri kanan. Buat apa? Nah, tujuan itu untuk tidak kehilangan momentum menjelaskan. Karena catatan atas laporan keuangan itu sifatnya memberikan informasi tambahan. Itu yang jadi masalah. Jadi tujuannya adalah memberikan informasi tambahan. Jangan-jangan kalau disimpan di tempat lain, informasi tambahannya jadi nggak nyampe yang diinginkan itu. Oleh karena itu kemudian saya membuat definisi di dalam buku yang saya tulis, apa itu catatan atas laporan keuangan? Catatan atas laporan keuangan atau biasa disingkat CALK, C-nya besar, A-nya kecil, L-nya besar, K-nya besar, jadi nulisnya CALK, C, A, L, K, A-nya huruf kecil, yang lainnya huruf besar, adalah catatan tambahan. Lihat kalimatnya garis bawahi. Catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan. Beda ya. Catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan. Maknanya beda. Ke akhir laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan normalnya disimpan di akhir laporan keuangan. Jadi normalnya catatan atas laporan keuangan itu ditulis sebagai bab terpisah. Jadi ada bab khusus namanya CALK. Di dalamnya disimpannya di bagian akhir laporan keuangan. Apa isinya tadi? Catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan. Apa yang diberikan? Tambahan informasi pada pembaca. Jadi ada informasi yang harus diberikan pada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Artinya apa? Sebetulnya kalau tanpa itu pun nggak apa-apa. Tetapi takutnya kemudian ada kesalahan informasi dari pembaca. Pembaca salah paham terhadap isi dari laporan keuangan, maka dibuatkanlah catatan atas laporan keuangan. Begitu logika di kepala Anda ya. Nanti kalau ada orang tanya. Nah, dari sini kan kita jadi punya gambaran. Kalau gitu, catatan atas laporan keuangan itu isinya apa? Jadi isinya itu pertama adalah catatan yang membantu menjelaskan perhitungan item. Yang tadi contoh Kiva yang pertama tuh. Ada angkanya dapat dari mana? Itu konsolidasi. Definisi konsolidasinya ada nggak? Enggak, kebetulan nggak ada tuh. Nggak apa-apa misalnya. Tapi kalau Anda mau nulis apa definisi konsolidasi, boleh tulis di bawahnya. Konsolidasi adalah dan seterusnya. Tapi saya Pak yakin definisi konsolidasi semua orang tahu. Nah, saya langsung aja tuh lah. Hitungan angka dari mana? Catat di situ. Nah, kenapa harus mencatatkan ini? Karena mungkin itu tidak menjadi catatan khusus dalam PSAK. Jadi di PSAK nggak ada catatan itu, tetapi Anda harus mencatatkan. Seperti tadi misalkan. Patut dicatat bahwa ini adalah laporan konsolidasi. Pertanyaannya,
siapa yang dikonsolidasi. Nah, pada catatan Kiva tadi disebutkan siapa yang dikonsolidasi. PT Bank Rakyat Indonesia dikonsolidasi dengan BRI Syariah, BRI Link, BRI apalah saya nggak tahu itu ya, BRI. Kemudian dikonsolidasi. Nah, nama-nama perusahaan dalam PSAK kan nggak ada, orang nggak tahu apa aja isinya, maka ditulislah catatan itu. Yang kedua, penilaiannya yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Nah, tadi tuh, kenapa angka itu didapat? Nah, sebut karena ada COVID. Karena ada COVID, maka kemudian nilainya terkoreksi. Terkoreksi itu artinya menurun. Nah, ketika ada valuasi yang menurun, patut diduga orang nggak tahu apa yang terjadi. Karena misalkan membaca laporan keuangannya bertahun-tahun yang akan datang itu. Maka kemudian orang butuh tahu apa yang terjadi. Dibuat catatan. Apa yang terjadi? Kondisi keuangan perusahaan itu terjadi karena apa itu? Nah, kemudian dipastikan apa yang kemudian terjadi. Orang harus jelas itu. Jadi kondisi keuangan perusahaan atau kondisi ekonomi perusahaan pada waktu itu. Baik, berikutnya catatan kaki. Nah, ini tadi beda ya. Ada catatan atas laporan keuangan, ada catatan kaki. Kalau catatan atas laporan keuangan, definisi yang paling umum dia dituliskan di bagian akhir ya. Ditambahkan ke akhir laporan keuangan. Sementara catatan kaki itu disimpan di kiri kanan tadi, kiri kanan atau bawah. Gunanya apa? Tadi sudah dijelaskan. Apakah angka-angka itu bisa dipahami? Kalau tidak bisa dipahami, bagaimana cara memahaminya? Kemudian yang kedua, kita juga harus menjelaskan penyimpangan. Tadi ada koreksi nilai. Kok ada koreksi nih? Koreksi itu bukan artinya dikoreksi ya, diperbaiki bukan. Artinya harganya terkoreksi, harganya menurun. Maka pertanyaannya, kenapa menurun? Jelasin tuh di situ, biar orang nggak salah paham. Nah ini penting kalau misalkan di perusahaan ini. Kalau misalkan apa sih contoh lain gitu ya? Contoh lain misalkan begini. Saya sering menjelaskan ini ketika saya kalau ngajar di di lembaga-lembaga negara. Laporan keuangan negara itu seringkali mencantumkan aset pemerintah itu menurun. Jadi aset bangunan itu misalkan asalnya 2,5 miliar. Tahun berikutnya kenapa asetnya turun jadi 2,4 miliar? Atau kenapa asetnya naik jadi 2,7 miliar? Maka kemudian harus dijelaskan. Ya, jadi ya misalkan ya, kan biasanya kalau menuliskan laporan keuangan itu kan kiri kanan. Laporan tahun ini dan laporan tahun sebelumnya. Misalkan terjadi kenaikan aset dari 2,5 miliar menjadi 2,7 miliar. Pertanyaannya itu 0,2 miliar dari mana? Patut dijelaskan. Misalkan Anda jelaskan bangunan mengalami rehab besar dengan total biaya sebesar 300 juta. Dari 300 juta rehab besar itu menyebabkan peningkatan kualitas bangunan sebesar 200 miliar. Maka kemudian nilai bangunan itu dicatatkan naik sebesar 200 juta. Catat seperti itu. Atau bisa jadi begini. Perusahaan Anda itu membeli atau kementerian atau lembaga itu membeli tank misalnya. Tanknya harganya 4,2 miliar. Tank ini kemudian tahun berikutnya ditulis menjadi 4 miliar. Loh, kemana itu sisanya 200? Yang jadi masalah kalau mesin nggak jadi masalah. Coba kalau tanah. Misalkan tanah atau bangunan, tulislah memiliki tanah di bangunan total senilai 4,2 miliar. Tahun berikutnya dicatat hanya 4 miliar. Orang kan curiga di kepalanya. Itu 200 juta pasti dikorupsi tuh, dijual gitu ya. Atau tadi tanknya beberapa bagiannya dijual. Enggak, bukan gitu. Mungkin ada depresiasi, jadi ada penyusutan dari aset. Kan harus dijelaskan. Oh, ada penyusutan tuh asetnya. Oke, ada penyusutan. Catat kalau gitu, biar orang kemudian tidak salah paham. Jadi gunanya catatan kaki itu lebih teknis. Jadi sifatnya teknis sekali. Jangan sampai orang salah paham sampai dia nggak perlu nunggu laporan keuangan yang paling bawah gitu. Dia langsung dicatat di situ. Ini dari sini loh angkanya itu yang dibutuhkannya. Nah, saudara sekalian, ketika saudara misalkan Fahmi tiba-tiba bekerja nih lulus dari sarjana ekonomi bidang keuangan, terus diterima di kantor. Pekerjaan utamanya misalkan membuat laporan keuangan, terutama bidang utamanya adalah membuat catatan atas laporan keuangan. Nah, misalkan Fahmi bingung.
Pak, kami nelpon nih ke saya, Pak, saya ditempatkan di bagian penulisan laporan keuangan, sub catatan atas laporan keuangan. Saya harus nulisnya bagaimana, Pak? Kalau ada pertanyaan itu, Fahmi, kira-kira Fahmi jawab apa? Fahmi disuruh nih sama atasannya bikin catatan atas laporan keuangan. Apa yang Fahmi lakukan pertama kali? Menganalisis laporan keuangannya, Pak. Nggak bisa dikecilin suaranya ya. Aduh, biarin aja ya, nggak apa-apa. Soalnya saya lagi rapat di sebelah juga. Gimana Fahmi? Apa yang Fahmi lakukan? Menganalisis laporan keuangan yang sudah ada, Pak. Oke, Fahmi. Langkah yang Fahmi lakukan itu tidak pas. Kira-kira, Putri, apa yang kamu lakukan, Put, kalau mendapatkan pekerjaan seperti Fahmi? Apa yang pertama kali dilakukan? Aduh, ini beneran nggak bisa dikecilin ternyata. Put, apa yang kamu lakukan, Put? Putri, kemana putrinya ngilang? Ganti pemain, Sinta. Iya, Pak. Oh iya, Putri. Put, apa yang kamu lakukan jika mendapatkan pekerjaan Fahmi? Apa yang pertama kali dilakukan? Mungkin menganalisis itunya dulu, Pak. Ya. Bukan, Put. Kan Putri tidak diminta melakukan analisis laporan keuangan, Put. Putri tugasnya membuat catatan atas laporan keuangan. Apa yang pertama kali dikerjakan? Gini, coba ganti lagi, Sinta. Apa yang pertama kali kamu lakukan, Sinta, mendapatkan pekerjaan ini? Itu Pak, mungkin melihat apakah ada penurunan di laporan tersebut. Berarti yang pertama kali harus dilakukan adalah baca laporan keuangannya, betul nggak? Iya. Gimana kita mau membuat catatan atas laporan keuangan kalau laporan keuangan ini nggak dibaca? Jadi kalau Fahmi dapat pekerjaan ini, Fahmi bukan ketawa, oh alhamdulillah, sujud syukur, bukan. Baca laporan keuangannya. Bagaimana kita bisa membuat catatan atas laporan keuangan kalau kita nggak baca laporan keuangan? Nah, berikutnya kemudian pertanyaannya adalah, kan kita harus buat catatan umum dulu tuh, yang ada di bagian bawah. Coba Anda sekalian buka catatan atas laporan keuangan, bagian paling akhir dari laporan keuangan. Fatur sampai nggak? Udah sampai paling bawah? Di laporan keuangan? Di bagian laporan keuangan? Cek bagian kelima, catatan atas laporan keuangan. Ini acara makan-makan ini di kampus. Kayaknya musiknya ngapain dimasukin ke sini? Mau makan-makan ya makan-makan aja padahal. Kalau di HP nggak bisa di mute ya suaranya. Bisa Pak. Ini kan HP-nya nih, bentar. Ini kan bagian mana dikecilin suaranya? Bisa nggak? Ujung Sudah ada judul, catatan atas laporan keuangan. Ada nggak judul itu? Sudah, Pak. Oke, Catatan atas laporan keuangan. Sekarang baca paragraf pertama. Yang umum ini, Pak. Oke, baca. Di sini ada entitas anak dan Ventura bersama. Bacain. Kemudian penjelasan tentang entitas anak dan domisilinya di mana. Kemudian di penjelasannya ada operasi yang dihentikan
Lalu yang kedua ada sesuai dengan keputusan sirkular pemegang saham KSPS sebagai pengganti rapat umum pemegang saham RPPS NAM dilaksanakan. Nah, betul. Berarti kalau begitu kita paham nih, catatan atas laporan keuangan itu yang pertama kali pahami harus catatkan adalah catatan yang sifatnya umum, menjelaskan keberadaan perusahaan. Jadi misalkan perusahaan itu namanya apa, berdiri di mana, pabriknya di mana, didirikan tahun berapa, kira-kira itulah. Kemudian bisnisnya apa aja. Nah, kemudian adakah kebijakan akuntansi yang signifikan? Misalkan menggunakan PSAK khusus syariah misal. Tulis di situ. Itu di paragraf pertama. Jadi kalau misalkan Anda nanti kerja di bagian ini kemudian bingung, Pak saya harus nulis apa di catatan atas laporan keuangan? Catat aja seperti daftar isi saya ini. Jadi daftar isinya ganti, tulisannya daftar isi, ganti itu kata-katanya. Jadi catatan atas laporan keuangan. Tulis, pertama itu bisnisnya. Bisnisnya apa? Kemudian yang kedua, adakah kebijakan akuntansi yang signifikan harus ditulis? Oh, bahwa saya menggunakan PSAK syariah misalnya. Tulis syariah. Adakah depresiasi? Adakah perhitungan depresiasi? Tulis. Jadi sebetulnya hanya sampai bagian pertama ini bolehkah? Boleh, cukup. Pak, tapi saya ingin lengkap Pak, sesuai dengan daftar isi yang Bapak tulis. Boleh, sangat boleh. Anda tulis tuh sampai bawah tuh, sampai kemudian adakah piutang, adakah hutang, bagaimana pertumbuhan hutang. Misalkan Pak, pertumbuhan hutang perusahaan saya begini, ya catat biar orang paham. Jangan-jangan ada piutang juga. Jadi orang punya hutang ke perusahaan kita, catat juga tuh di situ. Ya. Jadi membuat catatan atas laporan keuangan itu relatif gampang. Pertama, buat daftar isi ini. Ganti judulnya jadi catatan atas laporan keuangan. Kemudian isi pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah ada? Bahkan kalau Anda mau lengkap, itu Anda boleh menuliskan kemungkinan masa depan. Kemungkinan masa depan seperti ini. Misalkan, Tias perusahaannya apa Tias? Saya lupa. Tias? Iya Pak. Perusahaan kamu apa? Siantar Top Pak. Siantar Top makanan ya berarti ya? Iya. Oke, misalkan Siantar Top itu tahun ini berencana mengakuisisi Ciki misalkan. Ciki itu apa ya? Dari bengkel. Bentar ya, ini dulu. Maaf ya. Itu tuh nggak ada masalah financial dan lain-lainnya. Cuma itu sama saya aja dibahas. Nggak ada. Dan satu lagi, Iwan ngasihkan nomor WA nomor, misalnya ke Iwan, nomor WA nggak ada yang nggak balas-balas. Nggak ada ini. Satu pun nggak ada. BSM. Pak Romdon. Enggak, begitu tahu ya. Ini nomor ini kan nggak ada yang tahu. Ini dia telepon ke sini. Nomor telepon ini tuh ada di sini. Gimana sih ngejelasinnya? Dia nggak WhatsApp apa ngapain? WhatsApp. Nih ada di sini. Ini nomornya. Coba baca. Ada nggak dari dia? Nih yang ini ada nggak dari dia? Nggak ada. Mana nomornya sok ada dia nelfon. Yang tadi dia telepon. Bentar. Nah, barusan dia telepon kira-kira. Kenapa nggak sama? Oke, 022. Bentar dulu ya, maaf ya. 022 84 kali 2745. Udah? Ada deh, dia disatu deh. Oh iya, ini tuh dari saya ada. Maaf ya, saya keganggu ini. Saya lupa sampai mana tadi ya? Oh, Tias Siantar, oke. Nah, misalkan Tias perusahaannya berencana mengakuisisi mengakuisisi perusahaan Ciki. Ciki itu nama perusahaannya apa ya? Saya nggak tahu. Tapi baru akan direalisasikan tahun depan. Pertanyaannya sudah terrealisasi belum? Tias? Belum Pak. Belum. Oke. Nah, tetapi akan itu berarti tingkat kepastiannya sudah tinggi nih, sudah akan dilakukan. Berarti pada tahun depan akan ada perubahan laporan keuangan yang di dalamnya mencatatkan bisnisnya Ciki. Oleh karena itu,
tulis tuh di catatan atas laporan keuangan itu bahwa tahun depan itu perusahaan berencana mengakuisisi titik-titik-titik, oleh karena itu akan bisnis perusahaan apa, jelaskan. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan mengungkapkan peristiwa selanjutnya. Peristiwanya belum terjadi, tapi catatannya sudah ada. Nah, jadi kalau mau membuat laporan catatan itu seperti itu, sampai selengkap-lengkapnya, boleh. Karena tujuannya adalah memberikan informasi agar kemudian orang memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, Pak, saya tapi tidak punya pengalaman sama sekali, Pak, membuat catatan atas laporan keuangan. Misalkan Liza ditempatkan di, Liza kemarin KL di mana, Liza? BPRS, Pak. BPRS, oke. Misalkan Liza ditempatkan di BPRS, disuruh membuat, Liza orang keuangan kan? Iya, kata Liza itu. Oke, kuliah di mana? Di PB UIN. Terus, oh ya kalau gitu Liza tolong buatkan ini ya, catatan atas laporan keuangan BPRS. Nah, terus Liza buat tuh. Nah, pertanyaannya gimana cara buatnya? Liza kan nggak pernah buat selama kuliah di UIN, bener nggak? Liza nggak pernah ngebuat catatan atas laporan keuangan selama di UIN? Enggak, Pak. Nah, bagaimana nih seperti ini? Nggak ada mata kuliahnya. Ada sebetulnya. Mata kuliahnya itu ada di mata kuliah akuntansi. Bukan di mata kuliah saya. Mata kuliah saya itu menganalisis catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangannya sendiri harusnya dipelajari di mata kuliah akuntansi. Kan mata kuliah akuntansi mempelajari bagaimana cara membuat laporan keuangan. Sementara laporan keuangan itu jumlahnya ada 5 seperti yang kita pelajari. Nah, harusnya ada di mata kuliah mereka. Tapi gimana Pak? Saya nggak ada tuh mata kuliah itu. Apa yang harus saya lakukan? Kata Liza itu. Caranya gampang. Liza lihat catatan atas laporan keuangan tahun sebelumnya. Jadi lihat catatan atas laporan keuangan tahun sebelumnya, kopas habis dari awal sampai akhir. Jadi kopas habis dari awal sampai akhir. Kemudian lakukan perubahan berikut ini. 1. Jawablah pertanyaan, adakah, ya, yang tadi ini ya, saya ingatkan lagi. Nah, adakah perubahan yang harus dijelaskan kepada pembaca tentang kebijakan bisnis tertentu di perusahaan? Ya, apakah ada informasi tambahan yang sifatnya bisnis atau kebijakan tertentu di perusahaan? Kemudian, ini kan yang nomor 1 itu kebijakan umum atau bisnis. Kemudian, adakah perubahan kebijakan akuntansi yang berubah? Jadi, selain angka-angkanya harus berubah, Liza membuat catatan atas laporan keuangan itu dengan cara dikopas. Kedua, sesudah dilihat angkanya, angkanya ada yang berubah nih, ganti. Sesudah angka yang diganti, apa yang dirubah? Ada nggak kebijakan umum perusahaan, kebijakan bisnis yang harus dicatatkan? Kalau ada, catat di situ. Kedua, adakah perubahan kebijakan akuntansi yang digunakan? Kalau ada, catat. Sudah selesai, catatan atas laporan keuangan itu beres. Nah, kalau misalkan itu Liza kasusnya bekerja di perusahaan swasta, caranya begitu. Nah, pertanyaan saya misalkan, Asa, tahu nggak kalau misalkan Asa ditempatkan di bagian keuangan pemerintahannya, terus disuruh membuat catatan atas laporan keuangan, apa yang harus Asa lakukan? Pertama kali itu, selain tadi baca laporan keuangannya. Gimana cara buatnya? Kopas habis semuanya, Pak. Dari mana, coba? Kopas mulai catatan atas laporan keuangan. Iya, dari mana? Kopasnya dari mana? Ayo. Dari kantornya baru berdiri. Berarti catatan yang tahun lalu nggak ada. Catatnya dari mana coba kopasnya? Nah, baik, saya kasih tahu ya. Jadi kalau Asa jadi pegawai negeri di bagian keuangan, terus membuat catatan atas laporan keuangan, maka dari mana sumber catatan atas laporan keuangan? Cari di website Kementerian Keuangan, tulisannya template atau format catatan atas laporan keuangan. Jadi di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Anggaran, ada template atau format dari catatan atas laporan keuangan. Itu persis sama dari awal sampai akhir, ikuti. Di Kopas. Yang membedakan hanya
kantornya mana, anggaran tahun ini dapat berapa, realisasi anggaran tahun ini habis berapa miliar, berapa persen itu, apakah ada pegawai baru, apakah ada pembangunan baru, dan seterusnya. Ya, jadi kalau begitu, sekarang kita paham bahwa catatan atas laporan keuangan itu sifatnya sebetulnya template, ada formatnya. Kita tinggal ngikuti format itu dan berikan catatan perubahan pada dua hal tadi. Apakah ada kebijakan bisnis perusahaan yang berubah? Dan kedua, adakah perubahan kebijakan akuntansi yang berubah? Sisanya sama persis. Paham ya? Oke, ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya pertama mohon maaf, ini saya terganggu karena ada dua kegiatan ya. Ada 3 kegiatan, oke. Ada workshop webometrik, ada halal bihalal PEBI, ada ujian skripsi atas nama Vini, dan ada kelas ini. Saya harus membagi otak saya, semua peralatan saya dibagi. Jadi akun yang sama ada ada Zoom di sini. Ini alat-alatnya saya pakai gitu ya. Mana nggak kelihatan gambarnya? Wah, nggak kelihatan. Pura-pura kelihatan lah. Nah, saya mohon maaf kalau agak terganggu, apalagi ini ada suara dari Zoom yang sebelah, suaranya nggak bisa dikecilin, nggak bisa dimatiin. Tapi saya ucapkan terima kasih. Ini pertemuan terakhir teori. Minggu depan kita mulai sudah membahas perkembangan tugas Anda mengerjakan UAS. Siap-siap saya tanya, UAS Anda sudah sampai mana? Terima kasih, saya ucapkan semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, yang belum sholat dulu.